Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saya Henry Indrawan dalam acara Renungan Firman Tuhan. Memang firman itulah yang menguatkan iman kita dan firman itulah yang berkuasa atas setiap kita. Tahukah saudara bahwa apapun keadaan kita yang terjadi saat ini yang seolah-olah membuat kita semakin kehilangan pengharapan, namun satu hal, tetaplah beriman dan tetaplah percaya apa yang kau doakan sangat besar kuasanya. Dan ini tema saya, yaitu iman dan doa mendatangkan mujizat yang besar. Dan kita akan melihat bukti kesaksian dari sejarah Alkitab mengenai iman yang sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya lewat kesaksian ini saudara pasti diberkati, iman saudara pasti dikuatkan, dan saudara tetap setia mengikut Tuhan. Apapun keadaan saudara, jangan mundur, tetap setia ikut Tuhan. Jika kesaksian ini suaranya kecil, boleh saudara memakai alat bantu yaitu handset atau speaker aktif, speaker yang kecil untuk membantu suaranya agar kita bisa mendengarkan lebih jelas lagi, lebih baik lagi. Dan selamat mendengarkan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Wow, gila. Keren ya? Lihat. Wow. Orang yang Gila, kayak Koloseum. berkenan kepada Tuhan, yang melakukan Keren. kehendak Tuhan. Amin saudara. Dan di KTP Jadi sejarahnya di gereja ini gimana? Secara singkat. Oke, pada abad ke-10 ada raja yang memimpin Mesir namanya Khalifah Mu'izz Lidinillah yang Fatimi. Dia mendengar dari orang Yahudi bahwa orang Kristen percaya iman yang Yesus mengajar mereka, kalau anda punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung dari sini ke sana dan tidak ada yang mustahil. Lalu Khalifah atau Raja Mesir panggil paus Koptik gereja supaya memindahkan gunung, dan jawaban paus itu jangan supaya Tuhanmu, bagaimana? Setelah itu Raja bilang, saya akan kasih anda kesempatan 3 hari. Kalau tidak bisa memindahkan gunung, saya akan membunuh semua orang Kristen atau harus masuk agama yang lain, agama raja. Terus paus bersembunyi di gereja gantung dan minta untuk dari semua orang Kristen supaya beribadah selama 3 hari dan puasa dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Setelahnya apa itu, pada hari ketiga Bunda Maria muncul kepada paus seperti yang di sana dan bilang kepada paus, Yesus Kristus tidak bisa lupa air mata anda, tidak bisa lupa doa. Ketika pergi keluar gereja akan ketemu dengan seorang namanya Simon. Simon itu adalah tukang sepatu. Tapi Tuhan akan respons, Tuhan akan membuat keajaiban. Ketika mereka semuanya orang Kristen bersama Paus, bersama San Simon berdiri di depan gereja, di depan gunung, ada yang di sebelah yang lain, raja sama orang Yahudi sama orang yang lain, mereka mau melihat mukjizat. Orang Kristen berdoa dan silakan membuat isyarat salib dan berbicara bahasa Koptik namanya Kyrie eleison 400 kali, 100 kali di setiap arah. Lalu ketika San Simon bilang silakan, dia bilang untuk gunung. Yang terus setelahnya ada mukjizat yang terjadi. Apa itu? Gempa bumi, gempa dahsyat. Dan gunung itu dipindahkan, dipotong sampai semua orang yang lihat bahwa gunung dipindahkan dan batu-batu dipotong dan naik ke atas sampai mereka melihat matahari di bawah.
sampai khalifah atau raja yang mau membunuh orang Kristen bilang cukup karena saya percaya Yesus Kristus, saya mau masuk agama Kristen, saya beriman Tuhan yang luar biasa. Dan dia masih dikubur di dalam gereja Koptik Ortodoks di dekat Alexandria. Bisa melihat foto yang di sana yang akan menjelaskan kepada kita orang Kristen di sebelah kanan dan orang yang lain yang di sebelah kiri, dan gunung dibentangkan sampai bisa melihat matahari di bawah gunung. Iya, terangkat. Sampai itu gunung ini menjadi namanya Gunung Mukatam, artinya yang dibentangkan. Dari mana tadinya gunung? 2 atau 3 kilo Pak. Dari dekat benteng Sultan Salahuddin sampai di sini kira-kira kurang lebih 3 kilo. Lalu kita membangun gereja ini di pahat di dalam gunung pada tahun 1974. Ketika membahat, kita menemukan bukti bahwa Tuhan mau membangun gereja di sini. Apa itu? Di atapnya ada gambar Bunda Maria bersama Yesus Kristus. Tidak ada yang mempahatnya. Itu alami. Tetapi ada seorang dari Belanda datang dan membuatnya halus seperti semua gambar yang di depan. Oh, itu di atas itu? Ya. Itu bukan dibuat sama manusia? Alami. Jadi berapa lama terjadi? Wow. Dari 1974 sampai dalam lagi. Gambar ini alami tanpa sentuhan manusia. Kalian percaya nggak? Oh my god, banyak mukjizat di tempat ini. Ini last view gunungnya. Ini tangan tuh, nice. Bulan udah kelihatan. Ini gunungnya, oke. Lihat pemandangan kota Mesir. Itu matahari udah mau terbenam. Keren. Itu ada graffiti. Salam buat kalian Gazalion dari Mesir. I love you guys so much. Gue capek banget. Ya, saya percaya saudara diberkati lewat video tersebut, di mana benar-benar fakta sejarah terjadi bahwa Gunung Mukatam itu karena iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dan saya percaya saudara tetap memiliki iman di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya dan kami bangga punya Tuhan yang besar, tidak terbatas dengan apapun. Dan Tuhan sudah membuktikannya. Biarlah semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus yang mendengarkan renungan ini, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20-21. Ia berkata kepada mereka, kata Yesus, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan, dimana kita sudah melihat langsung video nyatanya fakta yang benar-benar terjadi di Mesir. Dan saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pendeta yang sudah berkunjung ke Mesir dan juga Israel. Waktu pendeta ini masuk, ternyata gereja itu disebut gereja sampah. Lalu dia bertanya kepada orang Kristen yang ada di sana, yaitu Kristen Koptik Ortodoks. Lalu jawab mereka adalah, memang disebut gereja sampah, tetapi bukan karena banyaknya sampah, tetapi lingkungan sekitarnya itu pekerjaannya pemulung atau tempatnya menjadi kumuh. Lalu gereja ini masuk ke dalam suatu gang, tentu jalannya kecil. Lalu pendeta ini masuk melihat ruangan kapasitas yang cukup besar, ruangan utamanya atau ruangan utamanya sekitar 5.000 orang. Lalu dia melihat ada satu ujung
ruangan yang begitu banyak roda untuk yang sakit stroke atau yang sakit lumpuh, dan juga penyangga, tongkat-tongkat penyangga ada di sana. Lalu jawab orang Kristen yang ada di situ, memang banyak tongkat penyangga dan roda-roda untuk orang yang lumpuh, karena setiap saat kami mengadakan doa dan banyak orang mengalami kesembuhan. Lalu yang datang juga bukan orang Kristen saja, tetapi semua agama datang. Karena apa? Mujizat terjadi di gereja ini. Ada kuasa Tuhan benar-benar terjadi, sehingga mereka antri untuk mengalami kesembuhan. Jadi saudara, ini benar-benar bukti nyata. Lalu Kristen Ortodok ini berkata demikian, gereja ini juga karena mujizat Tuhan yang besar, di mana pada abad yang lampau kisahnya adalah seorang khalifah Islam datang kepada pemimpin kami, Kristen Koptik Ortodok yang bernama Abraham, mendatangi lalu berkata, benarkah di Injil orang Kristen ada ayat Alkitab berkata, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung? Jawab Abraham, iya benar. Lalu jawab Islam, Khalifah Islam ini, oke, dalam 3 hari buktikan yang di depan gunung Mukatam, supaya gunung itu benar-benar pindah sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Lalu Abraham ini kaget saudara, karena dia pikir, siapa yang bisa memindahkan gunung? Tidak ada seorang pun. Tapi dia tidak bisa menyanggah. Dia ajak semua jemaatnya untuk berdoa 3 hari lamanya dan berpuasa. Tapi tidak ada mujizat yang terjadi. Dan setelah itu semua khalifah muslim beserta dengan tentaranya mengumpulkan semua orang Kristen di lapangan untuk siap dibantai, untuk siap diusir. Kalau tidak mau dibantai mereka. Lalu mereka atau pemimpin yang bernama Abraham, dia meminta izinkan kami 1 kali lagi untuk berdoa. Lalu diizinkanlah oleh Khalifah Islam untuk berdoa. Mereka bergandeng tangan bersujud, karena mereka juga ingat ada 3 ultimatum. Yang pertama, kalau tidak terjadi mujizat, kalian harus percaya kepada agama kami. Yang kedua, kami usir kalau tidak terjadi mujizat. Yang ketiga, kalau tidak terjadi mujizat juga, kami akan bantai kalian, akan bunuh semua orang Kristen. Jadi ultimatum yang sangat mengerikan bagi mereka, sangat menakutkan, dan itu benar-benar mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Lalu ketika mereka bersujud, menyembah, bergandeng tangan, pemimpin Kristen Koptik ini berdiri, bangkit, lalu berkata, dengan iman dalam nama Yesus, aku perintahkan gunung Mukatam ini pindah. Dan terjadi gempa tektonik, pergeseran tanah, dan berpindah dari tempat asalnya ke sebelah timur sejauh 3 kilometer. Dan itu benar-benar terjadi, dan semua khalifah melihat dengan mata mereka benar-benar pindah gunung tersebut. Dan pada akhirnya mereka sujud dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang besar. Ini bukan cerita dongeng, dan itu sudah kisah nyata, dan sudah kita lihat videonya, dan benar-benar sungguh amat terjadi dan digenapi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saudara, kita bisa tarik pelajaran dari kisah di mana kita baca Alkitab, bahwa gunung yang benar-benar ada aja Tuhan bisa pindahkan, apalagi gunung persoalan hidup kita. Sakit penyakit kah, persoalan hidup kah, apapun namanya, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bila iman kita tetap di dalam Dia. Jadi kita mau belajar ada 3 langkah iman dan doa mendatangkan mujizat yang besar. Yang pertama adalah berdoa dengan tekun dan dengan tindakan iman. Jadi berdoalah dengan tekun. Jangan pada saat susah saja saudara berdoa.
Pada saat sulit saja saudara berdoa. Tapi apapun keadaan saudara, bertekunlah dalam doa. Dan juga jangan lupa, iman harus disertai dengan tindakan. Kalau saudara sudah melakukan ini tapi belum ada mujizat, percayalah, Tuhan saja bisa pindahkan gunung yang benar-benar nyata, yang benar-benar begitu besar. Masa Tuhan tidak bisa tolong kita? Indah pada waktunya Tuhan bisa lakukan. Jadi tetap berdoa dengan tekun, konsisten kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu berdoa dengan kebenaran firman. Artinya iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi bacalah Alkitab supaya kita bisa berdoa, saudara. Bacalah Alkitab. Tapi ingat, ada Alkitab lain yang kita tidak perlu baca, yaitu Alkitab Saksi Yehova, Alkitab Mormon, Alkitab yang gambar pelangi. Hati-hati, itu bukan bagian kita. Ya, tapi kita baca LAI, Lembaga Indonesia, Alkitab Indonesia, atau versi bahasa Inggris KJV atau NIV, itu boleh kita baca. Jadi bacalah Alkitab. Ini bukan tugas pendeta, tetapi kita semua yang percaya tinggal download di HP kita. Kita bisa baca langsung. Dan yang ketiga adalah berdoa dengan perkatakan firman. Tahukah saudara, setiap ucapan, apalagi kalau kita sudah baca firman, maka itu yang menjadi bagian kita. Mari baca firman Tuhan. Mari, maksud saya, perkatakan firman Tuhan. Mari saudara. Kalau ada ayat Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Perkatakan itu. Sekalipun belum kelihatan mujizatnya, perkatakan, karena ada kuasa Tuhan. Karena begitu banyak ayat-ayat yang menguatkan iman kita, sehingga kita bisa memperkatakan dalam doa kita. Mungkin saudara berkata, aku nggak bisa berdoa, aku bukan agama Kristen. Tenang, kalau saudara bisa berbicara, berarti saudara bisa berdoa. Kalau saudara maaf tidak bisa bicara, hati saudara tahu, Tuhan tahu hati saudara. Yang terpenting adalah di mana saudara bisa bicara, pasti saudara bisa berdoa. Seperti anak kecil, minta kepada orang tuanya, Pak, aku mau ini. Dia bisa ngobrol dengan papanya. Papanya pasti akan memberi yang terbaik. Demikian Tuhan juga, kita ngobrol dengan Tuhan, pasti suatu saat Tuhan akan memberi yang terbaik. Indah pada waktunya. Jadi itu saja, iman dan doa disertai mujizat Tuhan yang besar. Dan jangan lupa untuk tetap bagikan channel ini ke banyak orang. Like, komen, dan subscribe supaya nama Tuhan dimuliakan. Shalom, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.